Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di video pembelajaran kedua mata kuliah hukum perusahaan. Masih bersama dengan saya Alvan Sigrianur Rahman. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenal lebih dalam mengenai hukum perusahaan. Nah, kalau kemarin kita sudah sedikit banyak ya belajar mengenai pengantar hukum perusahaan, juga kita mengenal tujuan penting dari belajar hukum perusahaan, beserta juga perusahaan nih yang mayoritas kita sudah dengar, kita sudah kenal, atau kita sudah familiar di masyarakat. Kali ini kita akan coba mempelajari jenis atau klasifikasi ya dari perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Nah, jadi seperti ini teman-teman mahasiswa. Kalau kemarin kita sempat bicara mengenai subjek hukum yang terbagi menjadi orang perseorangan pertama, dan kedua adalah badan hukum seperti perusahaan. Nah, dari subjek hukum yang namanya badan hukum atau perusahaan itu sendiri teman-teman, itu masih dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, apa saja dua bagian tersebut teman-teman mahasiswa? Kita bisa bagi pertama, yaitu pertama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Jadi ada kata kuncinya adalah berbadan hukum. Dan yang kedua ada juga pada badan perusahaan yang non atau tidak berbadan hukum. Nah, perbedaannya apa dalam ranah ini? Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas terlebih dahulu dari yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum ya, atau non berbadan hukum. Contohnya apa sih teman-teman mahasiswa? Misalkan sederhananya saya coba carikan contoh yang simpel. Kita sering sekali misalkan di kota ya melihat ada nih orang yang mempunyai usaha penjualan material bahan bangunan, atau penjualan dalam arti ini penjualan pasir atau penjualan batu bata nih untuk keperluan pembangunan suatu proyek. Kita juga pasti pernah melihat ada orang yang memiliki usaha dagang yang seperti dia menjual gas LPG 3 kg, mungkin kita sehari-hari sering menggunakannya, atau yang menjual sejumlah air mineral galon. Di sini usaha-usaha tersebut itu bisa kita kategorikan atau kita klasifikasikan sebagai UD, atau secara kepanjangannya usaha dagang. Nah, jadi usaha dagangnya tadi bidangnya macam-macam ya teman-teman, atau juga bisa usaha dagang yang lain. Kalau kita pernah melihat di tetangga sekitar kita ada orang nih yang membuat atau membuka toko penjualan mebel atau furnitur. Nah, itu dapat dipastikan termasuk dalam usaha dagang atau UD. Nah, mengapa demikian? Penjelasannya teman-teman. Pada prinsipnya, kalau usaha dagang itu artinya yang mendirikan dia hanya satu orang itu saja. Dan biasanya yang kedua, sifat usahanya itu cenderung usaha menengah, atau juga bisa mungkin usaha kecil. Jadi dia dikategorikan sebagai sebuah usaha dagang, dan dia masuk dalam kategori badan usaha non berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Karena kenapa? Yang menghandle atau yang mengurus itu langsung pemiliknya atau operasional. Kemudian yang kedua teman-teman mahasiswa, kalau kita tadi sudah membahas mengenai usaha dagang, ada juga jenis yang lain yaitu disebut sebagai firma, pakai F ya, firma. Nah, firma itu apa pada prinsipnya teman-teman? Kalau sederhananya kita melihat di masyarakat nih, atau kita melihat di media sosial dan berita, kita pasti pernah mendengar ya beberapa profesi advokat atau pengacara. Misalkan ada firma hukum Hotman Paris Hutapea, ada juga firma hukum Otto Hasibuan and Associates. Nah, itu merupakan contoh firma aktual yang bisa kita temui atau kita jumpai di masyarakat, yang pada prinsipnya maksudnya apa? Firma hukum ini berarti di sini ada perkumpulan dari dua orang atau lebih yang pada prinsipnya mereka bekerja sama membentuk usaha tersebut sesuai dengan keahliannya dan juga modal dari mereka. Nah, ini yang disebut sebagai firma. Cuma teman-teman mahasiswa sekalian, kalau badan usaha dan berbadan hukum apapun jenisnya tadi ya, masing-masing tentunya punya lebih dan kurangnya masing-masing. Di antaranya, kalau badan usaha dan berbadan hukum itu pertama,
dia cenderung kepercayaan masyarakat khususnya yang investor itu biasanya akan cenderung lebih rendah. Karena kenapa? Yang mengurus ini hanya pemiliknya atau operasionalnya, atau secara kredibilitas dia cenderung lebih rendah daripada PT. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa, biasanya kalau usaha seperti ini atau badan usaha non berbadan hukum itu tanggung jawabnya sifatnya tanggung renteng. Artinya tanggung jawabnya itu tidak terbatas, karena kan yang menanggung pemiliknya sendiri atau pengelolanya sendiri. Sehingga berapapun kerugian atau hutang misalkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka dapat dipastikan pengelola tersebut dan pemiliknya akan turut andil bertanggung jawab. Demikian teman-teman mahasiswa untuk video pembelajaran kedua ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi mengenai badan usaha yang berbadan hukum di video pembelajaran yang ketiga. Terima kasih.